Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas anugerahnya jika pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-14 saja. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi umat-Nya lebih dari apapun. Ia memelihara kita dengan memberikan kesehatan. Ia menyertai kita dalam setiap perjalanan. Ia memulihkan kita ketika beristirahat. Ia memberikan damai sejahtera dalam setiap kegelisahan. Ia memberikan kecukupan dalam setiap kehidupan. Dan Ia melindungi kita dari mara bahaya. Di sisi lain, tanpa dipungkiri, tidak sedikit umat-Nya yang tidak menyadari kasih Tuhan yang begitu besar bagi mereka, sehingga mereka menjauh dari Tuhan dan tersesat. Ketika kita membaca khususnya pada ayat 12 sampai ayat yang ke-14, Yesus mengajar dengan memberikan perumpamaan kepada para murid-Nya. Perumpamaan ini menceritakan bagaimana seorang gembala memiliki 100 ekor domba yang dijaganya. Dikatakan, jika 1 ekor dombanya tersesat, maka gembalanya akan meninggalkan ke-99 ekor dombanya dan mencari 1 dombanya yang terhilang dengan pergi naik gunung dan menuruni lembah sampai ketemu. Ketika didapati dombanya kembali, gembala tersebut akan bersukacita melebihi 99 ekor dombanya yang tidak tersesat tersebut. Perumpamaan yang diajarkan Yesus menjelaskan bahwa gembala adalah Tuhan dan kita adalah umat-Nya. Tidak jarang umat-Nya tersesat. Yang dimaksud dengan tersesat adalah ketika seseorang telah keluar dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setidaknya ada 3 hal yang membuat umat-Nya tersesat, yaitu pertama, mendapatkan pengajaran yang salah, di mana umat-Nya tanpa ia sadari tidak lagi menganggap Tuhan sebagai juru selamatnya, hanya menganggap Tuhan sebagai pribadi yang memberikan keuntungan dan kesehatan semata. Kedua, menuju jalan berbahaya, di mana umat-Nya tanpa mereka sadari juga mementingkan kepentingan diri sendiri dan kenikmatan dunia sehingga jauh dari Tuhan dan persekutuan. Dan ketiga, jatuh dalam dosa, di mana seseorang tidak mementingkan hubungan dengan Tuhan dan sesama, tidak mematuhi kehendak Tuhan seperti mengingini milik orang lain, tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi sesama, hidup dalam hawa nafsu dunia, dan lain sebagainya. Tuhan ingin mereka kembali kepadanya. Maka dari itu, Tuhan ingin memakai kita yang mengasihinya untuk menemukan jiwa mereka yang tersesat dan terhilang ini. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak. Mungkin kita akan diabaikan, tidak dianggap bahkan dihina. Namun kita diminta oleh Tuhan dengan penuh kasih, kelemah lembutan, semangat yang tinggi, dan pantang menyerah tanpa putus asa, mencari lalu menyadarkan mereka bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, di mana terus mengasihi mereka dalam setiap situasi dan keadaan. Jika mereka kembali, baik Tuhan dan kita akan mengalami sukacita yang begitu besar, melebihi apapun, karena umat-Nya yang terhilang telah bertobat dan kembali kepada persekutuan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa di luar sana tidak sedikit umat-Mu yang tersesat dan semakin jauh daripadamu. Berikan hati dan pakai kami untuk menemukan dan membawa mereka kembali kepadamu, sehingga mereka mendapatkan jalan keselamatan dan persekutuan yang indah di dalam-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.